Ini S2 biomedis, FKUPN kita memang beda. Satu-satunya S2 biomedis pendekatan yang berbeda. Kalau S2 biomedis yang lain seperti mengajarkan seperti anatomi, fisiologi, histologi, dan ilmu-ilmu dasar. Nah, S2 biomedis kita ini lebih ke arah applied biomedis. Jadi ilmu-ilmu yang akan berkembang di ke depan hari. Nah, ini sudah lebih dulu kita hadirkan di FKUPN Veteran Jakarta. Ini sebenarnya tidak hanya untuk dokter ya. S2 biomedis ini bisa untuk perawat, bisa untuk psikolog, gitu ya, bisa untuk juga orang-orang IT yang ingin menekuni ilmu-ilmu biomedis ini juga bisa. Waktu kuliahnya pun kami mengambil jam-jam pada saat dokter atau adik-adik itu sedang tidak banyak kegiatan, yaitu jam 4 sampai jam 9. Ini nggak serta-merta mungkin jam 4 sampai jam 9 full ya, tidak ya adik-adik, karena S2 itu hanya SKS-nya itu sekitar paling minimal tuh 44 SKS. Nah, ini biaya kuliahnya. Berat nggak sih ini kuliahnya gitu ya? Berapa sih biayanya harus saya keluarkan? Biaya kuliah kita UKT itu hanya 12.500.000 per semester. Perkenalkan aku Devin dari FKUPN dan di sini kita lagi ada di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, kampus Pondok Labu. Nah, di sini nih kita lihat nih, oke, ada satu kakak nih, kira-kira aku pengen interview nih sama kakaknya. Boleh nggak kak aku interview kakak? Oke, mungkin boleh kak ini mic-nya. Boleh kenalin diri dulu nggak kak, namanya kakak siapa? Ya, aku Rida dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dari angkatan 2020, Oke, angkatan 2020, kalau sekarang tuh berarti tingkat berapa ya kak? tingkat 4. Oke, berarti udah mau akhir ya kak? Iya. Boleh tau nggak nih kak, kalau Kak Rida sendiri sekarang tuh kesibukannya apa ya kak? Kesibukan sekarang paling tinggal skripsi aja sih sisanya. Oke, di prodi kedokteran berarti ya kak ya? Iya, betul. Oke, nah berarti kalau habis skripsi berarti kakak langsung mau koas berarti ya kak ya? Koas, iya. Insya Allah. Kira-kira kalau Kak Rida tuh punya rencana nggak nih kalau misalnya untuk kuliah atau ngelanjutin pendidikan sambil koas kak? Rencana itu ada sih, ada banget. Itu udah direncanain sama saya, sama keluarga juga. Udah diomongin nanti bakal kayak gimana-gimananya gitu. Oke, tapi kakak tahu nggak nih kalau kakak sekarang tuh bisa nih, jadi nggak cuma habis koas aja nih kak, tapi kakak sambil koas nih atau sambil internship kakak juga bisa nih ngambil pendidikan yaitu magister nih kak. Kakak udah tahu belum nih kak? Itu belum sih. Oke, aku boleh jelasin ya kak ya? Boleh. Oke, jadi sekarang di FKUPN Veteran Jakarta udah ada program pendidikan baru nih, teman-teman semua juga mungkin ya. Itu ada Magister Biomedis yang diselenggarakan oleh FKUPN Veteran Jakarta. Nah, di MBiomed ini kakak itu hampir 90% pembelajaran ini online nih kak. Jadi kakak bisa bagi waktu, jadi antara kakak koas, kesibukannya itu kakak juga bisa langsung ngikut untuk kelasnya via online, bisa lewat Zoom di HP ataupun di laptop. Jadi kakak bisa lulus koas ataupun selesai internship, tapi kakak juga udah dapat gelar nih kak. Keren banget ya. Gitu, dan kalau misalnya aku mau jelasin dikit juga, jadi ada 3 spesialisasi ataupun 3 kejurusannya, di mana pertama ada Hyperbaric dan Aquatic, dan yang kedua ada Geospatial Medicine, dan yang ketiga ada Neuroscience, Human Performance, dan juga Mental Health. Mungkin dari situ dari FKUPN, dan kakak tau nggak kalau misalnya di FKUPN ini bukannya ini hanya sampai tanggal 8 Desember loh kak. Bentar lagi dong. Bentar lagi, makanya mungkin kakak boleh ajakin teman-teman juga sekalian yang pada nonton juga untuk ikut juga nih kak mungkin. Oh iya, boleh teman-teman yang mau ada rencana buat S2 kayak aku, boleh dicoba nih Magister di UPN. Di sini juga tempatnya enak dan juga ada online juga, jadi kita nggak bakal keganggu waktunya. Oke, mungkin aku sekian aja dari aku ya Kak iya. Rida. Maaf banget kalau ganggu kakak waktu kakak. Enggak, iya enggak. Oke, makasih banyak Kak Rida. Terima kasih Semangat kembali. Kak. Iya. Oke, jadi teman-teman itu aja untuk informasinya. Mungkin kalau misal mau lebih tahu lebih lanjut lagi bisa dicek di link yang ada di caption. Dan sampai jumpa di FKUPN. Dadah! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat, Dr. Veda Anissa Maikia, spesialis bedah syaraf, Magister Kesehatan selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Yang terhormat Dr. Taupan Ihsan Tuarita, Magister Hukum selaku Sekretaris Prodi Magister Sains Biomedis, serta para peserta dalam sosialisasi pembukaan pendaftaran Magister Sains Biomedis Fakultas Kedokteran Veteran Jakarta. Pemberian materi dari narasumber kita, namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV materi yang pertama kita, yaitu nama Dr. Veda Anissa Maikia, spesialis bedah syaraf, Magister Kesehatan,
Beliau lahir di Jakarta 21 Agustus 1977, institusi dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik di FK. Untuk riwayat pendidikan, beliau mengambil S1 dan profesi di Universitas Pajajaran di bidang ilmu kedokteran pada tahun 1995 sampai 2002. Tahun 2004 sampai dengan 2010 mengambil S2 di Universitas Pajajaran, mengambil bidang ilmu kesehatan untuk tahun 2008 sampai 2010 mengambil S3 di Universitas Pajajaran bidang ilmu kedokteran. Tahun 2014 sampai dengan 2019 mengambil spesialis di Universitas Indonesia. Baik, itulah sedikit pengenalan dari pemateri kita. Langsung masuk saja ya dokter. Untuk pemberian materi diberikan waktu selama 20 menit kepada Dokter Veda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ini saya nyapa dulu nih teman-teman koas. Ada Dokter Hikmah, di sini ada Dokter Yosef. Selamat malam, Dokter Hikmah, Dokter Yosef. Di sini yang saya kenal nih ada Irsyad, ya, mantan. Selamat malam Dokter Hikmah, mantan Ketua BEM ya, Irsyad. Malam dokter. Malam dok. Malam Dokter Yosef, malam Irsyad. Ada Belia, Kristina, beliau pernah bantu saya itu di S1 dokteran. Kemudian mungkin saya banyak yang tidak kenal di sini ya. Oh ya, ada Dokter Taufan, Prodi, S2 Biomedis. Selamat malam dok. Selamat malam. Nah, ini ada Mbak Anti Almalfi. Oh, ada Bu Marlina, Prodi daripada Prodi Profesi. Ini komando adik-adik nih, waktu di koas nih, Dokter Marlina nih. Ya dok, malam dok, hadir join. Adik-adik ini santai aja ya. Jadi sebenarnya tagline-nya adalah yang tadi ya, seperti tadi videonya Davin. Mungkin adik-adik kenal Davin ya. Beliau membantu kita dalam pembuatan video karena beliau yang ahlinya dalam membuat video yang sangat eye-catching buat generasi-generasi milenial. Jadi tagline-nya adalah kenapa harus kuliah koas aja gitu. Nah, ini kita memberikan solusi ke adik-adik. Koas bisa dengan gelar, internship bisa dengan gelar gitu ya. Dan sekolahnya pun untuk adik-adik yang ada di FKUPN atau berasal atau lulus dari FKUPN ini tidak mahal ya. Hanya 12 juta, itu sekitar 2 juta per bulan, dan ada promo gitu ya, bisa diskon 1 juta untuk yang memang alumni. Gitu adik-adik. Jadi ngapain cuma hanya internship tapi nggak pakai gelar? Ngapain juga cuma koas kenapa nggak pakai gelar? Nah, ini kita kasih solusinya. Adik-adik bisa koas, bisa punya gelar. Ya, makasih Mbak Kiki. Next slide Mbak Kiki. Ini gedung FK di Merce ya. Kita punya 8 lantai. Nah, ini sedianya nanti akan menjadi pusat riset daripada FKUPN Veteran Jakarta. Makanya kita punya S2 Biomedis. Nah, ini semoga ini bisa jadi mercusuarnya daripada FKUPN Veteran Jakarta. Next Mbak Kiki. Nah, ini S2 Biomedis. FKUPN kita memang beda ya. Satu-satunya S2 Biomedis dengan pendekatan yang berbeda. Kalau S2 Biomedis yang lain itu mungkin adik-adik bisa browsing ya, seperti mengajarkan seperti anatomi, fisiologi, histologi, dan ilmu-ilmu dasar. Nah, S2 Biomedis kita ini lebih ke arah applied biomedis. Jadi ilmu-ilmu yang akan berkembang di ke depan hari. Nah, ini sudah lebih dulu kita hadirkan di FKUPN Veteran Jakarta. Jadi profil lulusannya yang kita harapkan ya adik-adik nanti pada saat dokter itu, ini sebenarnya tidak hanya untuk dokter ya, S2 Biomedis ini bisa untuk perawat, bisa untuk psikolog gitu ya, bisa untuk juga orang-orang IT yang ingin menekuni ilmu-ilmu biomedis ini juga bisa. Jadi nanti lulusannya bisa memiliki pemahaman mendalam ya tentang dasar-dasar ilmu biomedis seperti biologi molekuler, fisika, biokimia, kemudian mampu menerapkan prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam bidang medis ilmu kesehatan matra. Seperti adik-adik yang berasal dari FKUPN Veteran Jakarta,
visi dan misi kita FKUPN itu bertumbuh pada ilmu kedokteran matra atau mungkin bisa dibilang juga atau ilmu kesehatan matra. Ya, next. Nah, ini bentuk kuliahnya sangat akomodatif gitu ya, sangat bisa diikuti untuk adik-adik yang memang punya kesibukan. Jadi bentuk kuliahnya ada luring, tatap muka langsung, nanti ada online ya, bisa dengan metode flip classroom banyak ya yang bisa kita lakukan di online session, kemudian atau hybrid ya, bisa ada yang online dan ada yang offline. Waktu kuliahnya pun kami mengambil jam-jam pada saat dokter atau adik-adik itu sedang tidak banyak kegiatan, yaitu jam 4 sampai jam 9. Ini nggak serta-merta mungkin jam 4 sampai jam 9 full ya, tidak ya adik-adik, karena S2 itu hanya SKS-nya itu sekitar paling minimal tuh 44 SKS. Jadi mungkin jam 4 nanti sampai jam sebelum maghrib gitu ya, nanti sebelum maghrib, nanti setelah maghrib sampai mungkin jam 8 gitu. Jadi waktunya sangat akomodatif gitu ya, sangat fleksibel sebenarnya. Sabtu juga ada jam 8 sampai jam 6 sore ya, tapi sebisa mungkin kita perkuliahannya di hari-hari non-weekend. Next. Nah, ini sistem belajar jarak jauh, mungkin adik-adik juga sangat familiar ya, sistem belajar jarak jauh ya, di mana adult learning itu sangat dituntut. Adik-adik ini kan fasenya bukan, dokter bukan lagi di S1 ya, tapi sini sudah S2 ya, yang memang benar-benar sudah pengembangan pengetahuan itu sendiri, dan benar-benar dokter itu akan dituntut untuk belajar secara dewasa gitu. Nggak lagi ada yang menuntut, tapi di sini yang memotivasi diri sendiri, yang memotivasi adalah diri sendiri. Nanti masalah teachernya itu hanya tinggal mengarahkan. Next, nah ini memang ada yang nanti kita bekali dengan video pembelajaran, ya. Jadi dokter bisa mengikuti dan bisa lagi nanti mendengarkan lagi di kemudian hari gitu. Jadi programnya sangat akomodatif dan sangat sesuai gitu bagi teman-teman yang banyak kesibukan. Next, Ki. Nah, ini biaya kuliahnya. Sengaja saya tampilkan di depan biaya kuliah, karena mungkin berat nggak sih ini kuliahnya gitu ya. Berapa sih biayanya harus saya keluarkan kalau bayar sendiri atau orang tua saya keluarkan. Nah, biaya kuliah kita UKT itu hanya 12.500.000 per semester. Nanti uang matrikulasi ini untuk teman-teman sejawat yang berasal dari non-kedokteran, itu 2.700.000. Jadi kalau kita konversi 1 bulan, itu sekitar 2 juta per bulan. Ya, dan di sini bagusnya lagi adik-adik, S2 biomedis kita itu tidak ada biaya pengembangan institusi. Nah, slide berikutnya akan menampilkan, bisa dikasih lihat Mbak Kiki slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya kalau dokter-dokter ambil di FKUI ya. Di FKUI itu UKT-nya 13.750. Lebih tinggi memang sedikit 1 juta ya, 250.000. Tapi di sini ada uang pengembangan institusi. Jadi 17.600. Nah, kita tidak ada uang pengembangan institusi. Jadi dokter hanya membayar 2 juta gitu ya. Untuk 1 bulannya kalau diakumulasi sekitar 12 juta. Itu untuk 1 semester. Oke, next. Nah, ini peminatannya. Ada neuroscience tadi ya, sudah dijelaskan sama Davin di video. Di teasernya ada neuroscience, mental health, dan human performance. Kemudian ada geospatial medicine. Kemudian ada hiperbarik dan subaquatic. Ya, nanti saya jelaskan satu-satu, tapi untuk yang hiperbarik dan subaquatic nanti akan dijelaskan oleh Dr. Sophie. Nah, ini peminatan neuroscience. Ini pertama yang dijelaskan adalah neuroscience, mental health, dan human performance. Dan jadi nanti dokter itu akan belajar bagaimana otak beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Kemudian nanti dokter juga akan bisa bagaimana meningkatkan performa daripada sumber daya manusia di Indonesia. Nah, ini bagus sekali untuk klinisi atau tenaga medis yang memang bekerja pada klinik-klinik yang melakukan pelayanan, terutama promotif dan preventif. Oke, next, Mbak Kiki. Nah, definisi neuroscience. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum familiar dengan kata neuroscience gitu ya, mungkin sekarang kita familiar dengan kata-katanya mungkin baru neurologi gitu ya, atau neurosurgery. Nah, sebenarnya kalau kita tarik itu umbrellanya adalah neuroscience. Neuroscience adalah
study, ilmu yang bagaimana mempelajari bagaimana nervous system itu berkembang dan structure dan how it does and apa itu. Neuroscientist yaitu orang-orang yang mempelajari neuroscience atau ilmuwan di bidangnya kita sebut neuroscientist. Dia itu fokus kepada otak dan pengaruhnya ya terhadap behavior dan cognitive function. Jadi neuroscience ini kalau dokter-dokter baca di googling nanti ada neurobehavior, neuroanatomy juga termasuk. Kalau saya mungkin karena saya basicnya surgery, mungkin lebih ke arah neuroscience yang lebih ke arah anatomi dibandingkan neuroscience yang lebih ke arah behavior dan atau psikiatri like, seperti itu. Next. Nah, kalau dokter googling ya prodi neuroscience yang ada di luar negeri itu adanya di universitas-universitas ternama. Ya kalau kita googling search ya neuroscience program rank in the world gitu ya. Itu ada di Harvard, ada di Stanford, ada di Johns Hopkins University. Kalau dokter nanti sempat ke USA, coba kunjungi Johns Hopkins ya. Kemudian ada di Massachusetts MIT yang kalau biaya per semesternya itu sekitar 1 M gitu ya, Columbia University. Jadi benar-benar universitas ternama yang sudah membuka prodi-prodi seperti ini. Dan di Indonesia kita menghadirkan untuk adik-adik terutama yang alumni daripada UPN Veteran Jakarta. Ada di Oxford, ada di UCLA, ada di Toronto di Kanada ya. Ada di Chicago gitu ya. Di Rice ini kayaknya di Austria. Next. Nah, di sini kita ranging ya, kita belajar dari normal health ya, dan kita berusaha belajar bagaimana mempertahankan well-being. Kalau ada di googling sekarang tuh banyak sekali orang ngomong well-being, well-being and mental health gitu, well-being or mental performance itu banyak sekali. Tapi memang sekarang itu karena era disruptif, apalagi COVID kemarin ya, kita itu sangat concern terhadap well-being kita gitu. Nah disinilah kita belajar mempertahankan bagaimana meningkatkan gitu ya well-being seseorang di ilmu atau peminatan neuroscience ini. Next. Di sini dokter bisa lihat ya. Health neuroscience itu ada brain sebagai targetnya dan juga brain sebagai mediator yang nanti akan berkontribusi kepada kognitif, ada stress, emotion, ada health behavior. Nah, di sini kita belajar ini namanya ada well-being dan ada namanya resilience gitu. Ada ketahanan diri dan bagaimana kita mewujudkan menjadi well-being atau kesejahteraan ya kalau kita bisa bilang ya daripada seseorang itu. Dan kita menjaga jangan sampai terjadi clinical illness dan resiko-resiko ini kita maintain, kita cek, kita prediksi supaya well-being orang itu menjadi meningkat. Next, nanti modulnya yaitu diperkenalkan mengenai perilaku manusia dan bagaimana perilaku itu dikelola dalam berbagai tingkatan otak dan juga nanti mempelajari perilaku bahasa, tidur, emosi, seksualitas, komunikasi dilihat perspektifnya pada tingkat seluler, pada tingkat organ harusnya ya, sampai tingkat seluler. Kemudian nanti perilaku-perilaku ini menjadi sasaran utama ketika manusia dihadapkan pada lingkungan yang berubah, termakna atau seperti kita tahu kondisi namanya matra. Jadi benar-benar kita belajar otak and its function to cognitive and behavior. Oke, next. Nah, untuk kita berdiri satu prodi, kita itu sudah mempersenjatai adik-adik kalau yang pernah penelitian di Merce ya, di situ di lab neuroscience itu ada QEEG. Hari ini kita kedatangan orang dari Malaysia, teknisi, mereka itu sudah sangat sudah sangat advance ya di awal terhadap alat yang namanya QEEG. Nah, kalau ada lihat ini otak dipetakan, dipakaikan kayak kabel-kabel gitu ya. Ini masih di luar deh. Kalau kita berdasarkan biasanya kita buka otaknya langsung kita tanam grid langsung. Tapi ini kuantitatif EEG itu di luar. Ini seperti EEG yang biasa gitu ya. Nanti ini bisa mapping terhadap
performance seseorang. Nah, biasanya ini juga dipakai pada atlet, dokter bisa googling ya, atlet-atlet kita untuk mengecek performance-nya dari gelombang otak itu kita bisa ngecek kira-kira performance-nya bagus apa enggak gitu. Jadi kita bisa misalnya dia sebelum sebelum pertanding gitu kita cek dulu QEEG-nya terus kita prediksi. Oh, dia sedang saat bagus. Nah, ini bagus untuk dia bertanding. Atau tadi ya neurofeedback. Nah, neurofeedback ini tadi juga dari Malaysia tadi ya, dari UIM itu menerangkan betapa neurofeedback itu sudah sangat luas, dari disleksia, autism, ADHD sampai stroke pun diberikan neurofeedback untuk memperbaiki gelombang-gelombang di otak, sehingga artinya memperbaiki outcome daripada stroke survivor misalnya, daripada orang autism, atau juga tadi sampai yang porn addiction ya, dia bisa memperlihatkan tuh dengan neurofeedback ini orang-orang yang porn addiction tuh bisa adiksi terhadap porno gitu ya, itu bisa kelihatan gelombang-gelombangnya, oh dia benar-benar porn adiksi terhadap porno, dan kita bisa memperbaiki dengan neurofeedback itu latihan sehingga adiksi terhadap pornonya berkurang. Jadi memang sudah banyak luas ilmu neuroscience dan juga ditunjang dengan alat yang menunjang untuk diagnostik dan treatment ke arah sana. Next. Nah, ini ada HRV analyzer ya. Mungkin ini penelitian teman-teman juga banyak yang meneliti dengan ini ya. Ini kalau terlihat, ini ada Pak Polisi. Pak Polisi ini mau dicek bagaimana kondisi dia sekarang, apakah dia stres gitu ya, bagaimana tingkatan stresnya, bagaimana level stresnya, itu kita bisa punya alat dengan HRV analyzer. Jadi kita bisa ngecek nih, sebenarnya ini banyak sekali mapping daripada behavior manusia yang kita bisa lakukan di ilmu neuroscience. Next, Mbak Kiki. Nah, ini transcranial magnetic stimulation, ini sama seperti tadi neurofeedback. Tapi kalau ini lebih ke arah lebih invasif sedikit dibanding tadi neurofeedback. Ini juga untuk merangsang saraf-saraf di otak, sehingga memberikan treatment terhadap tadi ADHD, autism, disleksia, orang-orang yang kelainan behavior, ini kita bisa bantu dengan TMS. Next. Nah, kalau saya sendiri, penelitian yang sudah saya lakukan itu adalah meneliti dengan pengembangan daripada animal model untuk penyakit stroke. Di sini kami sudah bisa mengembangkan teknik-teknik untuk membuat stroke ya pada tikus ya. Jadi pembuluh darah di leher, jadi kita operasi lehernya, kita identifikasi pembuluh darahnya, internal carotid artery, kemudian kita masukkan benang sampai ke media cerebral artery sehingga tikusnya menjadi stroke. Kemudian kita lihat setelahnya tikusnya jalannya seperti orang yang stroke gitu ya, jalannya dia mutar-mutar, kemudian setelahnya kita beri tata laksana. Dan sekarang ini kami sedang fokus ke arah pengembangan obat herbal untuk mengobati penyakit stroke. Nah, di sini kita lihat, kalau dokter bisa lihat, kita sudah banyak melakukan publikasi di bidang animal stroke lab ini. Next, dan untuk berikutnya, di slide berikutnya kita akan menampilkan, nah ini gambar, kalau dokter bisa googling, ini gambar dari publikasi kami mengenai bagaimana kami mengembangkan model untuk membuat stroke pada animal. Dan kami juga banyak diundang ya, orang-orang dari Malaysia untuk kita sama-sama membuat stroke, karena tidak banyak orang di daerah developing countries kayak kita ini yang membuat model stroke seperti ini. Karena biasanya lab kita itu tidak dilengkapi dengan mikroskop untuk pembesaran yang 10 kali, 20 kali seperti itu. Nah, ini kita bisa melakukannya dengan infrastruktur yang tidak terlalu canggih, tapi menghasilkan outcome yang sama, yaitu tikusnya menjadi stroke. Nah, yang biru ini merupakan benang yang kita sumbat ke internal carotid artery. Ini gambar internal carotid artery. Kemudian next. Nah, ini hasilnya, tikusnya jadi gambarnya muter-muter, ini gambaran hematoxylin eosin, dan dokter bisa lihat di sini sel-selnya pecah-pecah, ya, kemudian ada vakuolisasi, jadi infak yang lama itu terisi terhadap cairan, jadi terhadap vakuola, jadi otaknya itu menjadi
sel-sel menjadi rusak dan lama-lama menjadi kistik. Next. Ini publikasi yang kita sudah lakukan, yang kita fokus terhadap herbal, yaitu daun ungu. Yang kita sedang kembangkan sekarang itu obat daun ungu. Daun ungu ini banyak ditemui di tanaman perdu di luar. Mungkin dokter bisa lihat kalau ada tanaman yang merambat, bukan merambat sih, banyak di luar, yang warnanya ungu, itu kemungkinan besar daun ungu. Itu tanaman asli Indonesia, asli Polinesia, dan memang sangat mudah ditanam dan banyak di mana-mana. Next, Mbak Vicky. Berikutnya mungkin kita masuk ke peminatan geospasial. Nah, geospasial ini itu pun kalau dokter baca itu dimulai berkembang sekitar tahun 1960 sekian ya. Nah, ini kita beruntung karena Pak dekan kita, Dr. Taufik, itu mengenalkan ilmu-ilmu yang sudah berkembang atau yang di sana mulai berkembang dan sudah mulai advance dan sementara belum masuk di Indonesia. Nah, geospasial adalah subdisiplin dari kedokteran yang menitik beratkan pada pentingnya tempat geografi dari pasien dalam mendiagnosis dan tata laksana daripada penyakit. Nah, ilmu ini belum banyak juga expertnya, tapi kita sudah mulai mengembangkan dan kita mencoba menjadi prodi dan fakultas yang pertama yang bisa menghadirkan ilmu ini di Indonesia. Next. Nah, kalau dokter lihat ini saya ambil dari GIS ya, healthcare industry. Nah, ini tentunya dengan bantuan daripada teknologi informasi. Di sini mereka memetakan dulu ya. Ini kan tadi ilmu ini menitik beratkan pada patient's place gitu ya, geografi untuk mendiagnosis dan menata laksana. Di sini dia memetakan 10 mile buffer ya, ini sekitar 10 mile. Kemudian ada hospital di rumah sakit dan ada dokter. Dia memetakan mana dokter, di mana hospital gitu. Nah, ini memetakan. Kemudian gambar berikutnya, mereka mapping ya, gambar berikutnya. Dia akan memetakan Kiki. Nah, kemudian dia akan memetakan yang namanya disease tracking. Kemudian dari gambar tadi dia memetakan mana area yang terinfeksi, mana area yang diprediksi, estimated area to be affected gitulah. Nah, ini mereka petakan dengan bantuan AI tentunya. Kemudian setelahnya mungkin di gambar berikutnya kita bisa lihat Mbak Cici. Nah, kemudian dari gambar berikutnya ini populasi di Inggris ya. Mereka bisa memetakan dari populasi ini misalnya Charlotte ya. Lokasinya Charlotte, disease-nya diabetes, affected population 31%. Kemudian Charlotte lagi di bawahnya. Populasinya affected population-nya 63%, penyakitnya heart disease. Nah, sebenarnya mereka bisa memetakan dari belum Mbak Kiki balik lagi dari populasi-populasi yang ada di situ. Mereka bisa melihat mana yang menjadi heart disease, mana yang menjadi diabetes. Nah, itu mereka bisa lihat kenapa di situ banyak, kenapa yang di atas banyak heart disease, kenapa yang di bawah itu banyak diabetes gitu. Mereka bisa lihat bagaimana pola makannya gitu. Mereka bisa koneksi bagaimana mungkin kalau misalnya ini penyakit infeksi, bagaimana pola traveling mereka gitu. Bagaimana iklimnya gitu ya. Jadi banyak mengenai geospatial medicine ini yang bisa dikembangkan sehingga memprediksi dan memudahkan untuk kedepannya kita mentata laksana kepada pasien. Next slide Mbak Kiki, ini kalau kita gabungkan menjadi satu. Nah, perkembangan di luar negeri ini center-center yang sudah berkembang yaitu seperti National Children's Study and Center for Geospatial Medicine. Mereka sekarang punya 2 research program, yaitu membuat hubungan multidimensional environmental factor. Jadi membuat hubungan antara beberapa faktor ya environmental sehingga bisa memberikan terapi-terapi apa yang terintegrasi yang juga mengeling terhadap kesehatan daripada lingkungan yang tentunya untuk mengobati pasien. Nah, ini di luar negeri, National Children's Study. Kemudian yang kedua adalah research yang berikutnya. Nah,
mereka sudah mulai bekerja sama dengan ACO, Accountable Care Organization, atau juga Center for Medicare and Medicaid Services. Mereka sudah mulai bekerja untuk kepada kedokteran yang namanya personalized medicine. Jadi nanti ke depannya dengan berkembangnya AI, dengan berkembangnya teknologi informasi, kita bisa mengobati orang itu by person. Kita bisa melihat gitu ya. Oh, dia apalagi kalau misalnya kita didukung sampai data gen gitu. Oh, dia itu tinggal di sini, dia itu gennya ini, dia itu kecenderungan ke depannya penyakitnya ini gitu ya. Jadi nanti pengobatan yang tepat adalah ini. Misalnya kakaknya meskipun dari trait yang sama, dari family yang sama, itu dengan ternyata body habitusnya berbeda, ternyata dia lingkungannya berbeda gitu. Ternyata lingkungan sosialnya juga berbeda, lingkungan kerjanya. Nah, itu bisa personalized medicine ke depannya lebih berkembang. Jadi memang ke depannya itu ada P yang terakhir itu selain promotif, preventif, ya ke depannya adalah personalized medicine itu bisa berkembang di kemudian hari. Dan tentunya nanti generasi-generasi ke depan itu akan terekspos terhadap banyak sekali perkembangan ilmu kedokteran di depan yang kadang-kadang mungkin kalau kita apalagi di era disrupsi ini mungkin bisa sangat terbengong-bengong. Oh, udah ada ilmu ini lagi, ada ilmu itu lagi ya. Nah, jangan takut adik-adik, FKUP Veteran Jakarta itu akan mencoba menghadirkan hal-hal yang baru di bidang biomedis, kita bawa, kita rangkul, kita kenalkan kepada teman-teman sejawat di Jakarta, terutama di FKUP Veteran Jakarta. Next. Nah, nanti ke depannya adalah nih ya, mulai mereka sudah menulis nih di artikel tersebut, banyak universitas dan research institusi yang sudah mulai merevisi kurikulumnya dan mulai mengajarkan hubungan antara patient care dengan geografi. Ya, karena ke depannya orang-orang klinisi itu harus well trained, harus ngerti, harus bukan lagi gagap tapi sudah mulai savvy gitu, sudah mulai melihat, sudah mulai melek gitu ya dengan perkembangan yang namanya geospatial medicine. Banyak ilmu-ilmu baru di sana. Kita mulai mengenalkan 3 peminatan ini. Semoga artinya teman-teman itu pada saat nanti teman-teman ke luar negeri atau teman-teman baca jurnal itu tidak tergagap-gagap gitu ya, tapi sudah, oh iya, itu sudah pernah ada loh di FKUPN. Oh iya ya, itu udah pernah loh diterangkan. Oh iya, saya udah pernah belajar itu di S2 Biomedis. Gitu. Nah, selanjutnya peminatan hiperbarik nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dr. Sofi. Silakan Dr. Sofi. Baik, terima kasih kepada Dr. Veda atas materinya. Selanjutnya pemberian materi kedua oleh Dr. Sofia Wardani, Magister Kedokteran Kerja. Tempat tanggal lahir di Surabaya 13 Juni 1976. Untuk riwayat pendidikan pada tahun 1994 sampai dengan 2001, beliau mengambil S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tahun 2007 sampai dengan 2010 mengambil S2 di Kedokteran Kerja Universitas Indonesia. Baik, itulah sedikit pengenalan dari narasumber kedua kita. Selanjutnya dipersilahkan untuk pemberian materi. Waktunya diberi selama 20 menit kepada Dr. Sofi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sofia Wardani yang malam ini hendak membawakan terkait program Magister Sains Biomed, peminatan hiperbarik dan subakuatik. Dalam peminatan hiperbarik dan subakuatik, kita akan mempelajari 2 hal besar terkait dengan peningkatan lingkungan, yaitu hiperbarik dan subakuatik atau penyelaman. Pertama, saya ingin memperkenalkan terkait dengan penyelaman atau subakuatik. Pada materi ini, teman sejawat akan mempelajari terkait fisiologi penyelaman, media pernafasan yang digunakan seperti udara kompresi, nitrox, heliox, trimix, oksigen murni, dan sebagainya. Lalu bagaimana efek penyelaman terkait mekanisme biomolekuler yang terjadi dalam tubuh dan bagaimana kondisi lingkungan seperti arus, gelap dan terang, hewan laut, dia akan mempengaruhi kesehatan bagi penyelam itu sendiri.
Selain itu, saudara juga akan mempelajari bagaimana penanganan penyakit akibat penyelaman yang berkaitan dengan pemberian terapi oksigen hiperbarik dan penanganan kecelakaan. Selain itu, teman sejawat juga harus melakukan praktek penyelaman yang nanti praktek ini akan setara dengan sertifikat basic penyelaman. Nah, ini adalah contoh penyelam yang mengalami penyakit dekompresi, ini merupakan penyakit dekompresi tipe 1 ya, atau skin decompression, sebelum dan sesudah 1 kali terapi. Penyelam ini merupakan turis yang menyelam di Brau, Kalimantan. Jadi ini gambar yang dikirim oleh perawat saya yang ada di sana. Kemudian dalam video ini menunjukkan adanya seorang penyelam tradisional yang mengalami penyakit dekompresi tipe 2, di mana sesudah penyelaman dia mengalami lumpuh dari pinggang ke bawah. Video ini merupakan properti dari Rumah Sakit Sangla, di mana teman saya Dr. Anita menjadi dokter penanggung jawab, dan ini beliau yang mengirimkan. Oke, dan ini dalam video ini adalah kondisi penyelaman tersebut 1 kali terapi. Nah, yang patut menjadi catatan adalah pasien tersebut, dia mengalami keterlambatan penanganan penyakit dekompresinya selama kurang lebih hampir 1 minggu. Nah, ini yang kita tidak tahu apakah itu diakibatkan karena ketidaktahuan dari dokternya sehingga dia tidak merujuk pada saat dia mendapatkan pasien tersebut, ataukah permasalahan biaya. Tapi di sini kita bisa lihat dari yang awalnya dia sama sekali tidak bisa menggerakkan kedua tungkainya, dia keluar dari chamber itu dengan berjalan kaki. Dan ini adalah pasien sesudah 4 kali terapi. Dia sudah bisa berjalan tapi masih menggunakan tongkat. Nah, namun terapi tidak dilanjutkan ya karena ada permasalahan biaya. Nah, video dan foto yang tadi barusan saya tampilkan ini menunjukkan bahwa ilmu ini penting ya, terutama untuk teman-teman sejawat yang berpraktek di wilayah kepulauan atau di tempat yang pusat-pusat penyelaman ya, apakah misalnya di perusahaan oil and gas gitu ya kan, atau penyelaman turis komersial, ataupun juga di sana tuh banyak sekali penyelam-penyelam tradisional. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait terapi oksigen hiperbarik itu sendiri. Terapi oksigen hiperbarik merupakan terapi penyakit atau kondisi medis yang dilakukan dengan pemberian oksigen mendekati 100% dalam ruangan bertekanan tinggi. Terapi ini mempunyai 2 efek utama, yaitu efek mekanik dan juga efek akibat dari peningkatan tekanan oksigen itu sendiri atau hiperoksia. Secara klinis, selain dari penyakit untuk terapi penyakit akibat penyelaman ya atau dekompresi, terapi oksigen hiperbarik juga digunakan untuk berbagai penyakit yang diakibatkan oleh suatu kondisi hipoksia, atau misalnya terjadi suatu suplai oksigen yang buruk akibat kerusakan vaskuler, kerusakan jaringan, bisa akibat injuri atau infeksi, ataupun juga adanya gangguan perbaikan jaringan. Terkait dengan penyakit-penyakit klinis, terapi oksigen hiperbarik digunakan sebagai adjuvan, tapi untuk kasus tertentu seperti DCS atau emboli gas, maka terapi ini digunakan sebagai first line terapi. UPN Veteran Jakarta merupakan satu-satunya universitas di Indonesia yang memiliki baik hiperbarik chamber untuk manusia ataupun hewan. Di sini kita bisa melihat untuk manusia kami mempunyai 16 seat yang bisa beroperasi secara bersamaan atau sendiri-sendiri. Kami juga sudah menerima pasien umum dalam rangka pengabdian masyarakat dan juga penelitian di manusia terkait dengan penyakit. Dan ini merupakan animal hyperbaric chamber, di mana nanti kalau teman sejawat ada yang ingin melakukan penelitian hewan coba, ini sudah bisa dilakukan di UPN Veteran Jakarta. Untuk 1 kali terapi kita bisa menggunakan hingga 40 ekor tikus, dan rasanya dengan ukuran chamber 1 kali 1 kali 1 itu bisa memuat hingga babi ukuran kecil ya. Nah, sedikit saya ingin menyinggung terkait dengan keilmuan ini. Jadi terapi oksigen hiperbarik itu juga dikatakan sebagai life without blood oleh Profesor Borema. Jadi karena apa? Karena pada saat kita masuk ke dalam chamber dan menghirup oksigen 100%, maka kita sudah tidak lagi membutuhkan sel darah merah atau hemoglobin sebagai pembawa oksigen. Karena oksigen tersebut sudah terlarut dalam plasma.
Nah, efek dari kadar oksigen yang tinggi ini dalam plasma dan juga jaringan, yang inilah yang kita pelajari dalam peminatan ini. Dan ini merupakan 14 indikasi hiperbarik oksigen terapi berdasarkan Undersea and Hyperbaric Medical Society. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang wajib nanti saudara atau teman sejawat kuasai gitu ya. Bagaimana kita kapan kita memberikan terapi, berapa dosisnya dan sebagainya. Namun tidak menutup adanya penyakit-penyakit off-label ya dalam tanda kutip yang dapat diterapi oleh oksigen hiperbarik. Nah, penyakit-penyakit off-label di sini itu merupakan penyakit-penyakit yang memang dia sudah terbukti di laboratorium baik pada penelitian hewan ataupun manusia ataupun juga di klinis. Namun dia belum disepakati secara internasional. Sebagai contoh, salah satu dari pemberian off-label terapi oksigen hiperbarik adalah ulkus pada penderita diabetes. Jadi pasien ini merupakan pasien yang datang ke UPN Veteran Jakarta, dan di sini kita bisa lihat bagaimana proses penyembuhan luka diabetes yang cukup baik menggunakan terapi oksigen hiperbarik. Lalu ini juga merupakan perbaikan luka ya pada penderita diabetes. Pasien ini juga menolak untuk minum obat-obatan. Nah, ulkus yang diderita ini di area pelantar ya, dia menutup dengan baik ya, bahkan dengan perawatan luka yang seala kadarnya ya. Jadi dia tidak melalui suatu proses dia beri demang atau wound treatment yang khusus gitu ya. Jadi benar-benar hanya ditutup aja sama kain kasa. Nah, pada gambar ini kita juga melihat bagaimana perbaikan luka pada pasien antara pasien yang menggunakan terapi oksigen hiperbarik dan yang dengan menggunakan terapi oksigen hiperbarik. Kita bisa lihat bagaimana kualitas dari penutupan luka yang terjadi dan bagaimana kondisi dari jaringan lainnya secara umum. Ini merupakan slide terakhir saya. Mohon maaf, saya ini hanya menunjukkan gambar-gambar luka ya dari 3 slide terakhir ya, karena ini merupakan hal yang paling mudah untuk bisa melihat efek dari terapi oksigen hiperbarik dalam tubuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sedikit pengenalan dari narasumber kita terkait dengan program studi Magister Sains Biomedis. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Selamat malam untuk moderator. Ya, selamat malam. Ya, dipersilahkan. Saya boleh izin bertanya kepada pemateri yang pertama, Ibu Dr. Feida Anissa, kalau tidak salah ya. Saya juga masih tidak berasal dari bagian kesehatan. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi, dan mungkin saya masih sangat buta dengan kesehatan. Jadi mungkin ini perkenalan diri saya. Nama saya Sheila. Saya orang Batak Karo. Saya berasal dari Sumatera Utara, Tanah Karo. Dan saya sudah lulus dari sarjana teologi itu di tahun 2020. Sekarang saya melayani sebagai calon pendeta di Gereja Batak Karo Protestan. Jadi mungkin saya jauh dari bagian kesehatan gitu, tapi ketika saya dapat informasi dari seorang pendeta juga yang memiliki teman di UPN Veteran Jakarta, dia menawarkan untuk studi lanjut di bagian mental, jadi kesehatan mental ya. Saya ingin bertanya kepada dokter pemateri pertama melalui moderator, mungkin bagaimana dengan posisi saya gitu ketika saya ingin melanjutkan studi biomedis kesehatan mental dan mengambil gelar magister, apakah saya boleh mengambil jurusan ini sedangkan saya berasal dari tamatan biologi ya? Karena mungkin untuk lebih dalam biomedis dan kesehatan mental saya belum banyak tahu. Saya hanya baca sedikit-sedikit, tapi kan saya ini melayani di gereja, boleh juga melayani masyarakat. Tapi saya ingin belajar mengenai kesehatan mental.
bagaimana menurut Ibu Dokter melalui moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Sheila. Ini untuk pertanyaan untuk Dokter Veda ya. Jadi di sini Ibu Sheila bukan berasal dari bagian kesehatan, dari jurusan biologi dan ingin melanjutkan ke jurusan biomedis, ingin melanjutkan S2 biomedis. Mungkin dari Dokter Veda ingin yang menjawab, dipersilahkan Dok. Ya, Mbak Nikmah. Ya, most welcome ya. Kalau dari kami Prodi S2 Biomedis, kami welcome terhadap mahasiswa dengan latar belakang yang memang bukan kedokteran. Kami sangat welcome dan mungkin malah menambah keragaman atau perspektif baru ya yang bisa kami gali ke depannya. Bagaimana dari sudut pandang agama terhadap kesehatan mental gitu. Jadi dari kemarin itu juga ada yang dari mahasiswa kami, calon mahasiswa ya, Camaru itu dari latar belakangnya TI, teknologi informasi. Kemudian ada lagi yang calon yang sudah siap menjadi mahasiswa di semester 1 nanti dari perawat. Dan ada lagi dari fisika atau kimia gitu. Memang mereka mengejar terhadap ini yang mental health dan human performance. Jadi memang karena ini hal yang baru dan banyak koneksinya bisa dilihat dari segi teknologi informasi gitu ya, bisa lihat dari segi agama. Jadi banyak peminat yang memang yang nantinya gitu ya, insya Allah itu akan menambah perspektif gitu, menambah membentuk prodi ini gitu. Jadi kami most welcome gitu dan sangat terima kasih, artinya informasi-informasi ini sampai juga gitu. Saya lagi jalan. Informasi-informasi sosialisasi kami itu sampai juga ke Batakaru. Salam untuk orang-orang di Batakaru. Terima kasih Mbak Nikmah. Terima kasih Mbak Sheila. Ya, terima kasih Dokter Veda. Bagaimana Bu Sheila? Apakah? Ya, terima kasih untuk dokter yang sudah menjawab dan terima kasih sudah welcome dengan kami yang mungkin masih buta dan semoga bisa memakai ilmu biomedis terkhusus kesehatan mental yang mungkin dibutuhkan juga bagi jemaat di gereja-gereja gitu. Saya kan melayani sebagai pendeta, mungkin melalui kesehatan mental ini saya juga bisa menyentuh ke bagian kesehatan mentalnya. Begitu dia tidak hanya kerohaninya tapi ke bagian kesehatan mentalnya juga atau jiwa-jiwanya juga begitu dia. Dan untuk proses ini ada matrikulasi kalau tidak salah ya selama 2 bulan. Nah mungkin boleh dijelaskan sedikit oleh moderator atau Ibu Veda bagaimana proses dalam menjalani matrikulasi ini dan posisi saya ada di Langkat sekarang, saya ditugaskan di sini. Apakah dalam proses ini bahkan nanti ke kuliahnya masih dibutuhkan untuk seperti ada ke bagian praktikum atau labnya? Tapi saya mungkin hanya bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom meeting atau online gitu dia. Terima kasih. Iya, disilahkan kepada Dokter Veda. Di sini ada ses prodinya ya, mungkin Dr. Taufan mau menjawab. Iya. Silakan Dr. Taufan. Baik, dipersilahkan kepada Dokter Taufan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Sheila tentang proses matrikulasinya sama perkuliahannya karena beliau ada di mana? Baik, terima kasih Mbak Nikmah, Bu Sheila. Kami sangat menyambut baik niat dari Bu Sheila untuk bergabung bersama kami di Prodi S2 Biomedis. Jadi memang yang disampaikan oleh Wakil Dekan 1, Dr. Veda, sebelumnya kami telah menerima mahasiswa dengan latar belakang teknologi informatika, dan rencananya proses matrikulasi
akan dilaksanakan akan dilaksanakan untuk mahasiswa yang dengan latar belakang non dokter. Jadi perawat, kemudian bidan itu akan tetap mengikuti matrikulasi karena memang yang disampaikan oleh Wadek satu tadi bahwa memang ada mata kuliah yang memang tidak didapatkan pada saat itu. Oleh karena itu yang non dokter itu tetap mengikuti proses matrikulasi. Terus yang kedua, memang nanti di awal kita akan kontrak seperti yang disampaikan oleh Dr. Veda. Proses metodologi belajar kita itu memang agak sedikit memudahkan teman-teman yang tinggalnya agak jauh. Misalkan yang tadinya ini program studi ini memang dikhususkan buat yang ada di luar Jakarta dan di Indonesia bagian timur. Tapi alhamdulillah kalau misalkan ada dari Sumatera Utara yang memang ingin belajar, kita akan sangat menyambut baik dan terkait dengan metode belajarnya akan kita bicarakan sebelum perkuliahan. Saya kira itu mungkin bisa nanti ditambahkan oleh Ibu Wadek. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Dokter Taupan. Bagaimana Bu Sheila? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin satu lagi, maaf ya kalau banyak pertanyaan, karena mungkin saya kemarin masih bertanya melalui DM Instagram, jadi masih banyak yang mau saya tanya. Satu lagi aja, ini kan akan melalui tes, begitu kan, ada ujian tes masuknya. Kira-kira dalam ujian tes masuknya, ada tidak rekomendasi yang harus saya pelajari untuk ujian masuk ke Fakultas Kedokteran Biomedis ini, khususnya bagian kesehatan mental. Mungkin itu saja supaya saya mungkin bisa lebih mempersiapkan diri ketika memang ingin mengikuti program magister di UPN. Terima kasih Kak Nikma. Ya, mungkin Dokter Taupan bisa menjawab tentang ujian tes masuk, rekomendasi yang bisa dipelajari untuk Bu Sheila. Ya, terima kasih Mbak Nikma. Saya kira kalau ujian tulisnya seputar pengetahuan umum dan mungkin agak sedikit menyinggung terkait dengan tiga penjurusan yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sofi dan Ibu Wadek 1, itu kan bisa dipelajari bahan-bahan yang sudah dipresentasikan tadi. Itu aja sih Bu Sheila. Ya, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Dokter Taufan. Untuk Bu Sheila, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin itu saja untuk Kak Nikma, dan terima kasih untuk Bapak Taufan dan Ibu Veda atas jawabannya. Bu Sheila, mohon izin nanti staf kami Bu Kiki atau Bu Nikma akan menghubungi Bu Sheila terkait dengan teknis nanti untuk pendaftaran ya. Terima kasih banyak ya Pak, sangat membantu bagi saya dan mungkin baik. Ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Dokter Taufan dan Bu Sheila. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mbak Nima, izin tanya terkait, kan ini tadi kuliahnya banyak kan luring, ada PJJ dan ada hybrid. Nah kan kalau misalnya teman-teman ini kan juga berharap bahwa kalau tadi dilihat dari alat-alatnya yang canggih dari neuroscience, dari hiperbarik gitu, berharap juga bisa menjadi praktisi di bidang itu. Apakah ada sertifikasi juga gitu? Karena kan ini kadang-kadang saya juga ditanyain juga nih, nanti
kita bisa nggak praktik itu gitu, apakah mendapatkan sertifikatnya atau bagaimana gitu. Nah, terus kalau misalnya terkait tadi kuliah, kalau misalnya dia untuk mencoba atau ada praktikum, misalnya tadi hiperbarik atau neuroscience, itu bagaimana tuh? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Dokter Marlina. Mungkin dari eh, Dokter Taupan atau Dokter Veda untuk menjawab pertanyaan dari Dokter Marlina. Mungkin saya jawab saja ya. Dr. Marlina, mungkin itu pertanyaannya titipan dari Koas ya, Dr. Marlina ya. Titipan dari, ada juga sih Dok, karena mungkin ini kan saya udah jelasin juga. Saya share juga, cuman memang masih pada bingung Dok, karena memang terus terang kan kalau jurusan ini tuh belum, ya tadi seperti Dokter Veda jelaskan, peminatan ini berbeda dari universitas lain gitu. Jadi mereka tuh bingung, terus kalau lulus saya akan gimana, terus kalau saya belajar hiperbarik, saya dapat sertifikat nggak gitu-gitu Dok. Ya. Jadi kalau ini kan S2 ya, S2 itu kan yang lebih dikejar adalah penguasaan konsep teoritis terhadap sesuatu, gitu kan. Jadi memang lebih ke mengembangkan kognitifnya. Adik-adik ini bukan spesialis, jadi beda lagi ya, spesialis. Tapi kalau misalnya adik-adik nanti ingin misalnya sertifikat diving, itu kan tentunya hal yang berbeda. Atau sertifikat sebagai praktisi hiperbarik itu punya hal yang beda di luar konteks daripada S2 biomedis. Karena memang ini adalah S2 jalur akademisi. Adik-adik harus paham dari S1 ada S2. Kenapa adik-adik nggak perlu takut untuk mengambil ini? Jadi seperti kayak di UNPAD ya, ada magister kesehatan yang nanti misalnya residen gitu ya, spesialis mengambil combined degree with magister kesehatan. Nah, meskipun kita kan tidak tahu ya magister kesehatan nanti jadi apa, tapi sudah mendapat gelar S2 yang nantinya bisa langsung S3 gitu. Jadi paling kita sudah punya modal S2 kan ilmu biomedis atau ilmu magister kesehatan pun. Untuk saya ngambil magister kesehatan pun saya bingung apa gitu saya ambil. Tapi artinya pada saat ini adik-adik sudah di level S2, nanti akan memudahkan pada saat nanti adik-adik tinggal mengambil S3 gitu. Untuk yang memang masih bingung gitu ya apa peminatan, tapi begitu adik-adik membaca terus gitu ya pengetahuan ilmu yang sangat berkembang ini, nanti adik-adik mulai tergambar, oh iya saya habis ini mau ngambil ini, oh benar ya ilmu ini sangat bermanfaat. Mungkin adik-adik, jadi saya rasa tagline yang kita mau yang ingin gitu ya, ayo gitu loh, kita ini S2 biomedis FKUPN Veteran Jakarta, ayo adik-adik yang kelas ambil ini, adik-adik bisa lulus dengan gelar, kan akan sangat membanggakan gitu ya, lulus itu dokter, belakangnya M Biomed, itu sangat membanggakan. Buat saya itu sekali minum air, benar-benar habis itu adik-adik mau S3 di luar negeri, adik-adik pun bisa. Adik-adik habis ini mau S3 di UI, itu adik-adik pun bisa. Adik-adik habis ini mau spesialis pun adik-adik sudah punya gelar S2. Itu aja sih yang buat saya keunggulan yang bisa kita tonjolkan. Dan jangan satu lagi adik-adik, ini sekolahnya tidak pakai SPI, ya tidak ada pengembangan institusi. Dan nanti kalau adik-adik mau ngambil di UI ada pengembangan institusi, adik-adik mau ngambil di mana lagi ada pengembangan institusi. Tapi kalau adik-adik ngambil di UPN itu sudah diskon dan tidak ada pengembangan institusi. Jadi moga-moga menjawab kebingungan gitu ya, mendingan ambillah koas kalian nanti lulus dokter, kebayang nggak? Dokter Irsadio ya, M Biomed gitu. Itu aja sih dari saya. Semoga meng-highlight dan juga meramaikan ini FKUPN kita. Ayo sama-sama kita ramaikan, kita buat FKUPN sukses. Demikian. Dok, jadi intinya sih kalau misalnya ini kelebihan ini juga bisa sebagai modal ya Dok. Kalau nanti bukan hanya tadi modal tambah gelar, tapi juga sebagai modal untuk sekolah berikutnya gitu ya Dok. Benar banget, jadi punya fondasi berikutnya. Dan ini kan pengembangan pengetahuan yang membuat akhirnya itu lebih dewasa, lebih bisa membuka horizon, knowledge, ya, dan sebagainya. Makasih ya Mbak Marlina sudah menjadi corong untuk teman-teman koas mungkin yang masih malu-malu gitu ya, masih bingung. Gitu. Siap Dok. Makasih, Insya Allah di share lagi. Terima kasih Dok. Mungkin nanti dokter bisa share juga slide-nya Dok, biar nanti kita sosialisasikan lagi Dok. Siap. Makasih Dr. Marlina buat infonya. Makasih buat teman-teman koas yang juga sudah hadir, Dr. Irsad, gitu ya, Dr. Delia, dan lain-lain.
Ya. Baik, terima kasih kepada Dokter Veda dan Dokter Marlina. Apakah di sini masih ada yang ingin bertanya? Selamat malam, mohon izin bertanya. Ya, silakan Dok. Ya, izin bertanya. Nama saya Pandu. Ini izin bertanya kepada Dokter Veda ya. Jadi ini dok, saya tertarik dengan pemaparan Dokter Veda tentang geospatial medicine tadi yang menurut saya tuh sepertinya agak mirip-mirip dengan ilmu S2 epidemiologi dok. Mungkin boleh nggak dok dijelaskan apa sih bedanya antara geospatial medicine yang ada di UPN ini? Terima kasih. Ya, makasih dok. Gini ya dok, mungkin yang bisa saya framing sekarang, ilmu tuh kadang boundariesnya nggak jelas gitu ya. Tapi ilmu kedokteran geospatial itu, geospatial medicine itu ada bukunya khusus, dokter bisa googling, itu dia mulai berkembang tahun 1967. Apa bedanya dengan ilmu epidemiologi? Jelas ya, kalau epidemiologi dia itu lebih melihat mengenai ke arah statistik. Nah, kita itu ngeblend dok. Kita itu ngeblend dari geografinya, dari sosialnya, kita blend dan kita campur dengan informasi, teknologi informasi. Sehingga yang tadi dokter lihat ya, gambar-gambar yang tadi kita sajikan, itu gambar-gambar sudah memetakan, bisa memprediksi ke depannya, sehingga ke depannya itu bisa berkembang yang namanya personalized medicine. Memang ilmu ini masih baru, dan tentunya irisan dengan ilmu-ilmu lain itu sangat banyak sekali. Tapi begitu dia berkembang, pasti dia ada yang lebih spesifik lagi. Makanya tadi mereka itu lebih ke arah mengemphasize, itu lebih menekankan pendekatan melihat dari geografis dan sosial ekonomi daripada pasien itu sendiri dikaitkan terhadap penyakitnya dan latar belakangnya. Mungkin demikian dok. Karena saya juga sejujurnya saya bukan ahli geospatial medicine, tapi saya berusaha menerangkan, dan sebelum menerangkan itu saya baca dulu, dan akhirnya saya pada saat, dan saya juga ikut membuat kurikulum di sini dan meramu S2 biomedis. Harapannya pada saat sosialisasi itu saya bisa menerangkan, dan juga sebenarnya ini geospatial medicine ini sebenarnya buat saya juga lebih menarik ya, karena pada saat saya baca banyak lagi ya ilmu-ilmu yang banyak banget yang membuka mata saya gitu. Banyak sekali ilmu-ilmu kedokteran yang berkembang yang memang nanti bersinggungan dengan profesional lain gitu. Tapi dokter jangan takut gitu, itu hadir ada di FKUPN. Ya, kita mencoba menghadirkan sesuatu yang baru di FKUPN. Seperti Pak Dekan kita selalu bilang, ada kumpulan komparatif, ada kumpulan kompetitif. Kalau kita kompetitif dengan UI pasti susah. Tapi kita bisa dibandingkan. Kalau kita itu beda, kita ada bedanya, itu sesuatu yang khusus. Ya memang yang di luar belum ada. Semoga saya bisa menjawab, dan ayo dok, sama-sama kita belajar geospatial medicine sehingga kita bisa menambah lagi hasanah pengembangan ilmu di Indonesia. Demikian dok. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin emang harus banyak mengelaborasi lagi ya dok ya. Siap, terima kasih. Ini juga jadi insight yang baru untuk saya sendiri sih dok. Siap, terima kasih. Betul dokter. Monggo dok, nanti kita tunggu ya dok pendaftarannya dokter Pandu. Ya dok, insya Allah dok, siap. Ya, makasih dokter Pandu, sampai ketemu di FKUPN dok. Siap dokter, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dokter Pandu dan Dokter Veda. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya, apakah masih ada pertanyaan? Disilahkan. Ya, baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup saja ya dok, kita akhiri saja webinar pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Selesai sudah rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.